Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih dalam materi bilangan bulat, kita akan membahas beberapa soal tentang operasi hitung campuran, ya. Nah, di sini soal yang pertama seperti yang bisa dilihat di layar ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan juga 5. Nah, berarti di sini ada 5 soal yang akan kita bahas terkait operasi hitung bilangan campuran. Oke, kita langsung coba saja ya untuk soal nomor 1. Negatif 14 dikali dalam kurung 8 ditambah 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini seperti di video yang sebelumnya, bahwa ketika kita ingin menyelesaikan soal operasi hitung, maka kita harus membandingkan dua operasi mulai dari kiri. Nah, operasi yang pertama di sini kali kemudian tanda kurung, ya. Nah, operasi yang di dalam kurung itu kita abaikan, ya. Jadi di sini ada kali, ada tanda kurung. Nah, di sini mana yang lebih tinggi tingkat operasinya? Nah, yang lebih tinggi itu adalah tanda kurung, ya. Maka kita tandai tanda kurung ini. Nah, ini berarti yang akan kita hitung terlebih dahulu adalah operasi tanda kurung atau operasi yang ada di dalamnya, ya. Nah, maka yang belum kita hitung yang ini negatif 14 dikali ini kita tulis lagi, ya. Negatif 14 kali. Nah, baru kemudian karena yang ini dulu kita hitung, sekarang kita hitung ya. 8 ditambah 5, 13. Nah, sekarang operasinya tinggal 1 kan? Nah, ini berarti kita tinggal hitung saja. Negatif 14 dikali 13. Nah, ini perkalian negatif dengan positif, maka hasilnya pasti negatif juga, ya. Nah, kita hitung seperti biasa ya, 14 dikali 13 berarti negatif 182. Kita tulis hasilnya, negatif 182. Bisa ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, kemudian kita coba untuk soal yang nomor 2. Nah, sekarang operasinya lumayan banyak sekarang ya. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 operasi di sini ya. Nah, seperti biasa kita bandingkan dua operasi dulu ya. Nah, perhatikan sini. Ini pembagian, kemudian kita bandingkan dengan operasi yang kedua ya. Penjumlahan. Nah, pembagian dengan penjumlahan. Mana yang kita dahulukan? Ya, betul, pembagian ya, karena dia tingkatannya lebih tinggi ya. Untuk melihat tingkatan operasi yang paling bawah itu tambah kurang dan seterusnya, lihat di video sebelumnya ya. Nah, selesai. Sekarang kita bandingkan yang berikutnya. Penjumlahan kita bandingkan dengan perkalian. Mana yang lebih tinggi tingkatan operasinya? Ya, perkalian. Perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan. Maka ini kita dahulukan. Begitu ya, kita tandai. Nah, yang kita tandai ini berarti kita hitung terlebih dahulu ya. Ini negatif, ini positif. Pasti hasilnya negatif ya. 12 dibagi 2, 6. Maka hasilnya negatif 6. Nah, penjumlahan belum ya, tambah ini belum. Maka kita tulis tambah ya. Nah, sekarang perkalian. Ini negatif dikali negatif, berarti hasilnya positif kan? Nah, positifnya tidak usah ditulis. 12 dikali 2. 24. Nah, jadi positif 24. Positifnya nggak perlu ditulis ya. Nah, sekarang kita tinggal hitung yang ini. Nah, negatif 6 ditambah 24. Utangnya 6, uangnya 24. Maka masih ada uang 18. Kita tulis 18. Begitu ya. Kita lanjut nih pembahasan soal nomor 3. Nah, ya, sekarang ada 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ada 4 operasi hitung.
Nah, untuk cara menyelesaikannya masih sama ya. Kita bandingkan bagaimana? Dua operasi ya. Nah, sekarang perhatikan nih. Tambah kita bandingkan dengan bagi. Tambah kita bandingkan dengan bagi. Mana yang lebih dahulu? Mana yang lebih tinggi tingkatan operasinya? Tambah dengan bagi. Ya, bagi kita tandai ya. Maka ini nanti yang kita hitung terlebih dahulu. Nah, lanjut ya. Sekarang bergerak ke kanan. Tambah dengan kali. Tambah dengan kali. Mana yang lebih dahulu? Ya, kali yang lebih dahulu. Kita tandai. Begitu ya. Nah, untuk yang belum kita tandai, maka ini kita hitung lagi. Nah, kita tulis lagi 12 tambah. Nah, perhatikan nih. Dalam penyelesaian operasi seperti ini ya, Mister tidak mengharapkan untuk diselesaikan ke samping ya, ke samping berurutan, ke samping itu sangat tidak direkomendasikan, tidak disarankan ya. Nanti mudah salah ya. Lebih enak tuh dari atas ke bawah. 100 dibagi 5 hasilnya tulis di bawahnya ya. Jadi tidak lagi ditulis harus 100 dibagi 5 tulis sama dengan sekian, nggak perlu lagi ya. Jadi tidak perlu lagi pakai sama dengan, langsung saja dari atas hitung hasilnya tulis di bawahnya seperti ini ya. 100 dibagi 5 20, tulis hasilnya di bawahnya ya. Nah, mulai sekarang jangan seperti di SD lagi ya, ngitungnya selalu ke samping ya. Sekarang dari atas ke bawah. Nah, ini sekarang tambah ini kan belum dipakai. Nah, maka kita tulis lagi ya. Nah, sekarang 4 dikali 7. Ada kan hasilnya berapa? 28. Tulis di bawahnya 28. Begitu ya. Nah, sekarang 12 ditambah 20 ditambah 28. Nah, ini bisa saja nih. 12 ditambah 20 bisa saja ya. Bisa saja. Nah, tapi di sini karena ini operasinya semua penjumlahan, maka kita bisa pakai sifat penjumlahan untuk memudahkan dalam menjumlah. Yaitu kita bisa pakai sifat asosiatif ya. Kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan nih 12 dengan 28 supaya mudah menghitungnya ya. Nah, 20 kita tulis lagi, tambahnya juga. Nah, sekarang kita hitung 12 tambah 28 berapa? 40 ya. Nah, 20 dengan 40 lebih mudah kan? 60. Dapat jawabannya 60. Bagaimana ya? Nah, jadi pelajaran materi ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya dimanfaatkan, dipakai lagi di sini untuk menghitung ya. Nah, lanjut nih. Sekarang soal yang keempat ya. Nah, di sini pakai tanda kurung. Nah, pada pembahasan di video sebelumnya, jika ada operasi tanda kurung, kemudian di dalamnya ada tanda kurung lagi, di dalamnya ada tanda kurung lagi, maka yang kita dahulukan adalah tanda kurung yang paling dalam ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita lihat penjelasannya ya. Kita bandingkan ya. Seperti biasa, dua operasi. Nah, sekarang operasi yang pertama apa nih? Tanda kurung dengan kali. Tanda kurung dengan kali. Mana yang didahulukan? Tanda kurung, ya kan? Nah, sekarang kita bergerak ke kanan lagi. Nah, ini kalinya ini kan di dalam kurung, maka kita abaikan ya. Nah, sekarang kita lihat tanda kurung ya, yang siku ini, tanda kurung siku ini dengan kurang. Nah, kita selesaikan tanda kurung kan? Nah, tapi itu nanti. Nah, sekarang kita lanjut lagi, bergerak lagi. Nah, ini tanda negatif ini, kurang ini berada di dalam kurung kurawal ya, yang keriting ini kurung kurawal namanya. Nah, maka pengurangan ini kita abaikan nanti dulu. Kita lihat tanda kurungnya, tanda kurung kurawal ini dengan kali. Kan kita dahulukan tanda kurung kan? Nah, itu penjelasannya. Kenapa jika kita menemukan operasi
di dalam kurung, terus ada lagi di dalam kurungnya ada lagi, dan seterusnya, maka kita selesaikan tanda kurung yang paling dalam, ya. Kita hitung ya. Sekarang kita mulai menghitung. Yang kita tandai kita hitung. 40 dibagi 5, 8 ya. Nah, ini perhatikan. Maka semua yang belum digunakan ini kita tulis lagi, nggak boleh males ya. Tuh, semuanya kita tulis lagi ya, persis. Posisinya juga persis, jangan dirubah-rubah, karena kalau posisinya berubah, misalkan 3-nya berada di depan, 19-nya jadi nulisnya di depan ya, itu nanti akan salah. Nih perhatikan, kalinya persis kita tulis di bawahnya lagi. Tanda kurung siku juga negatif 19 juga begitu, kurang 19 juga begitu, kali 3 juga begitu ya. Nah, ini juga tanda kurungnya belum hilang karena belum dipakai kan. Nah, tanda kurung yang biasa ini sudah tidak ada lagi di sini karena sudah dipakai, sudah dihitung ya. Nah, sekarang kita perhatikan mana tanda kurung yang paling dalam, yang siku kan. Nah, maka ini yang kita hitung terlebih dahulu. Kita hitung ya. 8 dikali 6, 48. Nah, maka nanti tanda kurung siku ini karena sudah dipakai hilang dia. Seperti itu, hilang tanda kurung yang siku ini. Nah, tersisa tanda kurung yang paling luar, yaitu kurung kurawal. Nah, negatif dikurang 19 juga masih ada, belum dipakai, maka kita tulis lagi, ini juga sama. Nah, ingat, jangan malas menulis ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya, ini tanda kurung, operasi di dalamnya kita abaikan, tanda kurung dibandingkan dengan kali. Nah, lebih tinggi mana? Tanda kurung, ya kan? Nah, maka tanda kurung ini kita dahulukan, ya. 48 dikurang 19, 29. Nah, baru kemudian ini kita tulis dikali 3. Nah, sekarang operasinya tinggal 1 kan? 29 dikali 3, hasilnya 87. Nah, kita tulis 87. Bisa ya? Oke. Sekarang soal yang kelima ya. Nah, perhatikan lagi di sini. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Ini kalau ada operasi seperti ini kita tidak perlu bingung ya. Intinya adalah kita bandingkan dua operasi ya. Apa? Kita bandingkan dua operasi ya. Nah, kita mulai dari kiri ya. Ini kan dalam kurung. Otomatis ini kita bandingkan dengan tanda kali. Maka kan kita dahulukan tanda kurung ini kan. Nah, di dalam tanda kurung ini ada operasi lagi ya. Nah, ada dua operasi. Nah, maka dua operasi ini kita bandingkan lagi. Nah, coba kita bandingkan. Bagi dengan tanda kurung. Mana yang lebih tinggi tingkatannya? Ya, bagi dengan tanda kurung. Mana yang lebih tinggi tingkatannya? Ya, tanda kurung. Jadi tanda kurung yang kita hitung terlebih dahulu. Kita tandai ya. Nah, sekarang berikutnya. Kali dengan tanda kurung. Tanda kurung kan? Nah, karena di dalam tanda kurung ini lebih dari satu operasi, maka kita bandingkan. Sama prinsipnya, dua operasi kita bandingkan ya. Apa operasinya di sini? Pengurangan dengan tanda kurung. Pengurangan dengan tanda kurung. Mana yang lebih tinggi tingkatan operasinya? Tanda kurung. Ya kan? Maka ini kita tandai. Berarti ini yang kita hitung terlebih dahulu. Paham ya? Nah, sekarang yang ini kita hitung nih, 4 tambah 3, 7. Ingat, ditulis hasilnya itu tulis di bawahnya. Tidak lagi pakai sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7, nggak usah ya, langsung aja begini. Nah, yang belum dihitung kita tulis itu ya, tanda kurung siku 42 bagi, kan belum dihitung. Nah, kurung yang ini, kurung biasa sudah dipakai, sudah dihitung tadi, maka kita tidak tulis lagi di sini. Kurung siku kali, ya kan? Nah, sekarang yang ini 11 dikali 4, 11 dikali 4, 44. Tulis hasilnya di bawahnya ya.
Jangan pakai sama dengan lagi. Yang lain ditulis lagi ya. Tuh, kurung sikunya belum dipakai, 63 dikurang. Terus ini kurung sikunya belum dipakai. Nah, sekarang kita bandingkan lagi ya. Nah, karena masih banyak operasinya, kita bandingkan lagi. Siku, tanda kurung siku, bandingkan dengan kali. Mana yang lebih dahulu? Ya, tanda kurung. Kali dengan tanda kurung. Mana yang lebih dahulu? Kali dengan tanda kurung? Ya, tanda kurung. Gitu ya. Nah, kita tandai. Sekarang yang kita tandai ini kita hitung berapa hasilnya. Tulis di bawahnya. 42 dibagi 7. Berapa? Ya, 6. Kalinya belum dihitung, belum dipakai, kita tulis 63 dibagi 44. Dikurang 44. Jadi hasilnya 19. Nah, operasinya tinggal tersisa satu kan? Tinggal dikalikan. 6 dikali 19. 114. Kita tulis di sini 114. Begitu. Bagaimana? Apakah bisa dipahami dengan baik? Nah, jika masih merasa kurang yakin, masih ada yang lupa-lupa, silakan ditonton kembali, dicatat, kemudian dipelajari, dicoba ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.